Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan sharing Bapak Ibu pertanyaan dari Ibu Lilis. Setelah saya share video, beliau menyampaikan bagaimana caranya untuk menjadi agen tour travel atau umroh atau perjalanan wisata lokal atau domestik religius. Itu pertanyaan pertama, Bapak Ibu mesti pastikan menjadi anggota di salah satu perusahaan. Nanti kita akan berikan legalitas, artinya rekom ya, selama 3 bulan. Ketika 3 bulan Bapak Ibu tidak pernah memberangkatkan umroh atau melakukan kegiatan, informasi lagi ke kita, follow up lagi apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa rekrut agen, bagaimana caranya kita bisa rekrut jemaat atau buat paket travel ya untuk ke Jogja atau domestik atau kunjungan kemana gitu, untuk acara apa di salah satu pulau atau salah satu daerah di seluruh Indonesia, informasi ke kita. Nah, tahap yang kedua yang kita lakukan adalah seorang agen itu bicarakan Bapak Ibu, bicarakan tentang umroh, travel atau apapun pekerjaan kita yang kita jalankan ini, bicarakan ke 2 orang. Kalau latihan itu kepada teman-teman yang sudah pasti nggak pernah ikut, tetapi kan kita latihan. Nah, di belakang teman kita ini ada ini teman kamu 1 orang, terus di belakang mereka ini kan ada teman-temannya. Jadi kita bicarakan, itu namanya latihan Bapak Ibu. Jadi seorang marketing itu bicarakan konsep bisnis kita yang kita jalankan dengan sangat simpel. Pak, ada teman-teman sini umroh, atau strateginya adalah kita pakai Pak, Bapak sudah Pak Haji, atau kayak gitu. Pak Haji, saya belum haji. Gimana, kenapa belum haji? Pernah sudah umroh gak? Belum. Ya udah, kamu umroh dan kita. Tapi nanti ya, admin saya yang membantu untuk bisa jelaskan. Teman-teman jangan berani untuk menjelaskan banyak hal ketika Bapak Ibu atau teman-teman belum tahu tentang bagaimana pekerjaan yang teman-teman jalankan. Misalnya satu hari ini saya akan bicara terus, saya akan telekonferensi. Gimana awal-awal saya di partai UKM, saya setiap hari telekonferensi dengan teman saya, sahabat saya, dengan beberapa latar belakang dan profesi yang berbeda. Dan saya akan telekonferensi dengan Pak Ketua DPP, Pak Sarifudi Budi Mandang. Awal-awal sangat repot untuk menghandle orang seperti saya. Saya orangnya langsung belajar langsung ke sumbernya, karena kalau saya belajar baca bla 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 teori nggak masuk. Mungkin teman-teman juga sama Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada kesempatan kita telekonferensi atau nonton video-video yang gitu, boleh tuh langsung action gitu Bapak Ibu. Saya lebih suka kalau jadi marketing itu langsung belajar dari sumbernya, atau kan saya pakai telekonferensi di awal. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin bisa pakai flyer, mungkin masih bisa rekrut teman dekat kita dengan cara yang berbeda, tetapi saya lebih suka telekonferensi di awal. Saya dengar, dan ketika saya belum tahu menjelaskan, saya dengar ulang-ulang Bapak Ibu. Dengan telekonferensi itu kan kita bisa rekam tuh. Nah, itu saya belajar bicara satu konsep, dan saya akan bicarakan ke orang yang pasti tahu dan orang itu sumbernya gitu loh. Misalnya umroh, Bapak Ibu kalau bicara untuk marketing umroh, untuk pengembangan untuk pengembangan satu kota, untuk merekrut agen, itu Bapak Ibu bisa langsung bicara ke saya dan saya punya strategi. Tapi kalau bicara tentang bagaimana keberangkatan, bagaimana pembayaran, bagaimana jadwal itu admin saya yang akan bantu ya. Sama Bapak Ibu, kita punya kekuatan satu sama lain itu beda-beda, tinggal kita kalau kolaborasikan. Nah, makanya gitu, di grup WA yang tidak aktif dan aktif itu banyak sekali Bapak Ibu lihat ya, numpang lewat dah aku. Oke, saya hari ini akan membahas Pak Ketua DPW Maluku, Pak Risma. Pak Risma ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Setiap kali Pak Ketua DPW memposting apapun, beliau langsung share ke grup di DPW seluruh grup DPW, terus seluruh DPD di Maluku beliau share. Nah, itu pemimpin yang bisa duplikasi Bapak Ibu. Sebenarnya sangat simpel sebenarnya urusan. Lu taat saja gitu loh.
jadi orang itu taat saja, dan itu loh bisa jadi duplikasi. Yang kedua, Bapak Ibu mau jadi leader atau jadi marketing apapun, kalau sudah tidak bisa masuk, itu poin yang tadi Pak Risman jangan luar biasa ya. Saya lihat DPW yang paling respon cepat itu beliau ini, Pak Risman ya. Terima kasih Pak Ketua calon Gubernur Maluku, dan layak Bapak menjadi gubernur karena Bapak juga seorang Bapak seorang konseptor, Bapak juga seorang pembisnis, dan sangat luar biasa. Semoga Bapak Pak Risman bisa juga kita jalankan beberapa bisnis di Kota Maluku. Nah itu Bapak Ibu, kalau urusan bisnis ya bisnis, kalau partai politik ya partai politik. Kita harus pisahkan. Kita urus keluarga ya urus keluarga. Dan kita di sini satu keluarga besar. Saya nggak mau di dalam budaya partai politik ini batasannya agak jauh gitu. Misalnya kayak gini, Pak Risman itu siapa gitu loh. Ketika Pak Risman keluar dari partai UKM, kita sudah tidak kenal, ya kan? Jangan begitu bro, teman-teman, brother and sister. Saya percaya bahwa Bapak Ibu juga suka juga seperti itu. Misalnya Pak Agustinus sorry, Pak Agusti dari NTT, beliau sering bung pakai bahasa NTT. Terus saya ketemu dengan Pak Damo dari Maluku, kalau saya bangsa Pak Damo dari Dobo, ya kan. Dan itu beta kalau bicara di Ambon, saya harus bicara bahasa itu supaya marketing kita tuh jalan, nyambung dengan orang, ya teman-teman. Kalau ketemu dengan Makassar ya Pak Haji Abdul Nanda, calon gubernur Sulawesi Selatan, sudah mi. Kalau saya sama di Makassar itu bahasa Makassar kasihan. Tentongi ngandre juku, ngandre bayau, disentong jika bahasa Makassar kasihan. Pengandre soto. Bapak Ibu kalau misalnya belajar untuk jadi marketing itu sebenarnya simpel. Lu hati melayani. Lu sudah tidak beda suku, bangsa, agama. Lu sudah tidak bicara tentang kebohongan, apalagi bahasanya ya, pura-pura gitu loh. Jadi gimana sih Bapak Ibu tuh saya orang marketing itu benar-benar tulus melakukan pelayanan. Saya menemukan ada beberapa orang yang membeli produk saya. Sebenarnya produk saya itu biasa-biasa, tapi ketika dia lihat saya, dia oke, bagus nih Hans nih gitu loh, dia beli produk itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, saya suka orang marketing tidak suka memaksa orang membeli produk kalau produk itu dia tidak butuh gitu Bapak Ibu. Sama seperti saya. Bapak Ibu hari ini kalau Bapak Ibu mau pingin jual kosmetik, ya saya nggak butuh kosmetik hari ini. Saya butuh mungkin lagi lapar misalnya saya makan gitu. Jadi kayak jangan pernah memaksa orang untuk membelikan barang, tetapi edukasi, dan itu kebiasaan. Bapak Ibu kalau mau lakukan presentasi itu, contohlah saya bikin video ini Bapak Ibu, ketika saya tidak pernah melakukan 21 hari itu melakukan langkah pertama kita adalah kebiasaan Bapak Ibu. 21 hari Bapak Ibu melakukan hal apa aja, kejahatan aja bisa lakukan itu. Misalnya Bapak itu melakukan kejahatan, hari pertama, hari kedua masih dukdak, hari ketiga bahkan ketika Bapak Ibu sudah melakukan 21 hari, itu kekuatan itu tidak pernah lupa apa yang kita lakukan. Makanya teman-teman, kalau mau jadi apapun, kebiasaan budaya itu yang hendaklah kamu sehat sepikir, hendaklah kamu bersaudara, dan ini budaya yang kita akan bangun di partai UKM ini. Semua kepala sakit, tangan sakit, itu semua seluruh tubuh rasakan. Dan saya sangat bersyukur bagi teman-teman yang di grup ini, WhatsApp. Kalau utang piutang, saya anjurkan, saya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional di Partai UKM, kalau utang piutang, janji-janji sesuatu yang tidak real, hindari. Saya menganjurkan jangan sampai Bapak Ibu jadi korban untuk janji-janji palsu atau bisnis yang tidak jelas. Kedua, di grup ini juga banyak kepentingan yang orang menjelaskan tentang produk pun nggak jelas ya Bapak Ibu. Nah, punya etika. Saya tahu beberapa orang di grup ini yang nggak ada etikanya. Grup DPW dia share bisnisnya, ya kan. Kecuali yang menyangkut UKM. Bapak Ibu kalau dari situ saja gimana cara Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin, sudah tidak taat, sudah tidak menghargai satu sama lain misalnya gitu. Kedua, Bapak Ibu cuma lihat aja ndak komen. Coba apa sih respon kamu? Berarti kamu tuh ngapain gitu loh.
Misalnya gini, contoh ya, saya suruh anak saya gitu ngambil dompet saya atau apa, dia diam gitu kan. Walaupun dia ambil tapi beda responnya. Saya bilang, kamu sudah ambil nggak? Brian Dego ambil nggak dompet papa dulu? Ya, dia diam. Siap berarti dia sudah lakukan. Bahkan teman-teman di grup, ya saya sarankan di grup ini, kalau bapak ibu mau menjadi pemimpin, salah satu contoh yang tadi saya bilang, Pak Risman dari Kota Maluku, beliau itu pemimpin. Teman-teman harus hargai pemimpin yang respon cepat, tanpa ada mengeluh, tanpa ada apa. Beliau saya kirim SK-nya sampai sekarang belum sampai pun beliau tetap percaya. Beliau adalah ketua DPW Partai UKM Maluku. Kalau teman-teman lain yang belum dapat SK, berteriak gila. Dan itulah membuat saya itu positif banget terhadap pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan saya juga belajar, Bapak Ibu. Saya di grup, saya tidak pernah takut untuk buat minta maaf. Saya itu siapa? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi kita ini adalah pelayan, teman-teman. Lu lahirkan di dunia untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan adalah melayani umatnya Tuhan. Kecuali teman-teman tidak beragama ya kan, bukan umat Tuhan ya kan, kayak gitu-gitu. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan kiai haji. Teman saya bilang bahwa kita di sini bersaudara, kita jangan beda suku bangsa agama, kita tetap satu dan keluarga adalah Partai UKM Indonesia. Berikutnya adalah saya melihat ada satu figur dari dari Jambi ya. Waktu awal-awal saya presentasi untuk bicara gini, kalau dia mau ambil DPD boleh tuh. Saya bilang, bro, kalau kamu jadi DPD, kamu berhubungan dengan skop kecil. Kalau kamu bermimpi untuk jadi gubernur, kamu ambil provinsinya. Jadi saya pikir dia belum terima SK langsung gaspol, Bapak Ibu. Terus dia mengusung, dia menelpon, dan nomor teleponnya sangat rapi, Bapak Ibu. Ya, setiap kabupaten, ya setiap DPD itu dia cantum namanya, alamat. Jadi saya kalau saya telepon satu-satu tuh enak banget. Saya pingin banget semua seluruh Indonesia tuh duplikasi kayak gitu. Saya tinggal telepon, saya kasih tahu, halo selamat pagi, apa kabar ya? Saya Hans, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional di Partai UKM, Pak. Apa kabar Bapak? Di mana? Kan saya tidak perlu tanya karena di list itu sudah ada gitu loh, Pak. Jadi sangat membantu saya. Terima kasih Pak Ketua DPW Jambi sebagai contoh. Terima kasih banget. Lalu satu figur lagi, Ibu Yanti di Kalimantan, ketika Kalimantan Timur, ketika saya sharing tentang Partai UKM, beliau langsung respon cepat. Itu namanya reaksi. Bapak Ibu lihat ya, otak reptil. Bapak Ibu tahu reptil itu kayak ular. Ketika Bapak Ibu sentuh sendiri langsung kayak gini, goyang kayak gini. Ini namanya otak reptil. Bapak Ibu bisa, teman-teman yang otak reptil, teman-teman sering ke mall, ibu-ibu biasanya ke mall ya, terus tiba-tiba langsung diskon 80% atau 90%. Ibu-ibu biasa gitu, yang diskon 80% langsung lihat otak reptil, bagus banget, langsung dilihat baju bla bla bla. Itu namanya respon cepat, Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu harus respon cepat. Tapi kalau maaf nih, kalau teman-teman yang ada juga di grup, saya sudah share, saya sudah WA, saya sudah apa, saya ingatin ulang-ulang dia melakukan kesalahan. Wah, ini tidak menyamakan. Tapi ketika teman-teman menjadi pemimpin cuma satu, ketika teman-teman mau di pertemuan apapun duduk selalu di depan, itu menjadi pemimpin. Kedua, respon cepat. Berikutnya adalah taat. Taat itu nomor satu. Kalau kamu jadi logika, saran saya di sini jangan, karena kamu pasti di sini tetapi kamu tidak mendapatkan sesuatu apapun. Oke? Kamu mau menjadi apapun, ketika kamu tidak taat, kamu bebal, kamu berontak, kamu tidak belajar. Ya seorang pilot lah bahasanya itu lah. Kalau mau pengen jadi pilot, kalau tidak latihan, jatuh lah itu pesawat, guys. Teman-teman, saya belajar mobil pertama kali di Penaklukan Mas di Jakarta, di Makassar, Penaklukan itu. Teman saya malam-malam sebenarnya, lo tuh kan pakai mobil bosku, jadi kamu tuh cepat-cepat pagi-pagi tuh. Saya jam 1 malam bangun, Bapak Ibu, sementara saya tidur, dan terus bangun, latih belajar. Kau harus siapkan uang. Saya sih harus kasih uang 200.000 dia setiap malam itu, saya latih itu 200.000. 1 minggu 2 kali itu disiap, beli makan dia, beli apa. Tapi saya serius, saya sudah rugi uang loh, 200.000 tuh. Jadi saya belajar, Bapak Ibu. Sampai di tembok, kau belok kiri, belok kanan, belok kiri. Dan itu didikan sangat keras sekali menurut saya, Bapak Ibu. Tapi saya ikut, saya taat. Siap bro. Tahu Bapak Ibu, saking begitunya saya bilang, saya sudah bisa bawa mobil, saya jalan sendiri.
urus SIM cepat-cepat di daerah Makassar, di pelabuhan di situ saya urus cepat-cepat SIM, keluar SIM hari ini, saya besok langsung cari mobil. Saya waktu dulu masih ingat, saya masih kuliah di Makassar, saya cari mobil Bapak Ibu, cari mobil Bapak Ibu tahu. Hari pertama saya bawa mobil gemetar gitu Bapak. Tahu Bapak Ibu, saya tabrak roba bakso, sampai sekarang saya ingat banget itu Bapak Ibu. Nah waktu itu sangat saya trauma banget waktu pertama kali saya tabrak. Saya kembali ke rumah dan saya bilang, aduh bro saya tabrak, wah ini kamu itu loh, SIM kamu cuman apa ya, bisa dibeli dengan uang, tapi kamu punya alih. Teman-teman saya omeli saya Bapak Ibu. Nah berjalan ya waktu Bapak Ibu, saya mulai belajar dari situ. Saya malu untuk bisa bawa mobil, terus teman saya datang bawa mobil pun saya pingin banget untuk bawa mobil, tapi waktu itu saya belum ada mobil, kan kuliah gimana coba. Satu waktu saya pingin banget untuk bawa mobil, dan saya bilang, saya uang 1 juta nih bro, saya sewa mobil kamu 3 hari, tapi kamu dampingi saya, ini 1 juta saya kasih. Lu ada pengorbanan di sana teman-teman. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu pengorbanan. Tiba-tiba kucuk-kucuk lu jadi pemimpin besar ya. Sekarang mungkin orang mengeluh tidak ada uang. Kalau saya kasih 1 miliar, Bapak membuat apa? Mindsetnya sudah salah, gaya hidupnya sudah boros misalnya. Oh my God. Nah sama juga dengan saya latihan mobil tadi. Teman-teman saya mengira, lu nggak bisa. Ketika saya bisa beli mobil pertama tuh mobil paling keropos, saya beli mobil, terus saya jalan ketemu mereka, bro mobil cuma segini ya, tapi yang penting saya bisa bawa mobil bro. Itu bangga, itu suatu proses panjang, itulah yang saya belajar Bapak Ibu. Kalau teman-teman tidak belajar proses ya kan, nggak bisa itu Bapak Ibu. Terus teman-teman ingat, ke teman saya itu yang bentak-bentak pada saudara saya, sepupu saya, bronya saya bilang, tapi saya taat Bapak Ibu. Kalau jadi pemimpin tidak taat, saya kasih tahu Pak, Bapak mau di mana saja tetap berontak Pak. Percaya sama saya. Kamu teman-teman mau jadi marketing yang bagus kalau tidak taat, tidak nurut, tidak ini setia. Kalau kamu di multi level, semua tim kamu berantakan Bapak Ibu. Percaya sama saya, percayalah. Saya aja taat, saya aja nurut. Ya terserah pemimpinmu tidak taat, terserah pemimpinmu berantakan, terserah. Saya ada tugasnya taat gitu Ibu. Lu hina-hina gue enggak apa-apa, karena mungkin doa saya sebagai pengikutmu, saya sebagai anak muridmu, saya akan pernah ketika saya menjadi pemimpin, saya tidak akan memanfaati sesuatu apapun, karena saya belajar dari teman-teman saya tadi. Saya menjadi organisasi apapun, ini pengalaman tuh jam terbang kita ya. Orang marah walaupun kita benar, tapi mereka marah, tapi hari ini luar biasa hasilnya yang saya dapat Bapak Ibu. Saya ketika orang ikut saya cuma mau sama dengan bisa, lu jangan ada alasan. Semua pekerjaan profesi dari baik dan jahat semua saya lewati. Hari ini saya cerita. Terima kasih Pak Arisman sudah bisa menginspirasi buat saya, respon cepat dan beliau terus. Terima kasih juga Pak Bro yang DPW di Jambi ini, saya kurang ingat namanya Bro. Thank you Bro, nanti WA ke saya nama panggilan Bro siapa. Terus yang berikutnya adalah Ibu Yanti, thank you banget, respon cepat, otak reptil. Terima kasih Bro Fauzi, terima kasih banget. Terus terima kasih, saya punya figur sosok yang sangat luar biasa, yang leader saya, abang saya, saudara saya, Pak Ketua Umum Ketua DPP ya, Pasar Ibu di Budiman seperti saya, Ibu Sekjen, terima kasih banget. Awal-awal agak sedikit kaku ketemu di Ibu Sekjen, kan saya nggak mau tahu cerita dari mana, tapi hari ini Ibu Sekjen juga sharing dengan saya, terbuka ya. Bagaimana cara misi kita untuk bisa Partai UKN nilai budaya keluarga, budaya cinta satu sama lain, mengasihi satu sama lain, dan mereka adalah satu keluarga yang sangat full. Kalau kepalanya lurus, pasti ekornya lurus. Saya tidak mau kompromi dengan orang yang jahat Bapak Ibu. Kalau yang jahat jangan sampai di sini. Walaupun politik, tetapi etika bisnis cuma satu, jujur dan jujur. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Hans. Salam sukses. Tetap semangat, tetap percaya. Ada kebangunan, ada kebangkitan, ada semangat baru. Ketika Bapak Ibu, semangat itu motor penggerak, motor motivasi kita sendiri Bapak Ibu. Nomor 1 antusias Bapak Ibu. Antusias, orang yang antusias itu beda loh Bapak Ibu. Hai apa kabar, selamat siang, beda gitu. Halo apa kabar, selamat siang, gitu, beda Bapak Ibu. Halo, selamat siang, apa kabar, sehat selalu. Saya di sini, oh my God,
Dan Bapak Ibu bisa ambil di gaya yang mana Bapak, di video, di YouTube, begitu banyak sekali. Lalu saya mau sharing Bapak Ibu yang mau jadi marketing saya, sudah pastikan Bapak Ibu harus media sosial, terutama YouTube Bapak Ibu. Pekerjaan marketing adalah bicara terus Bapak Ibu. Motivasi utama kita adalah membuat orang bahagia. Motivasi kita adalah melayani orang di sekeliling kita. Keterbatasan kita adalah bagian proses kita, ya, kehebatan kita datang dari Tuhan. Itu yang saya anut di posisi itu. Kalau ketika saya salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu, luar biasa.